Halo, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Kali ini Abang Parku akan membahas film Amerika yang berlatar di negara Iran berjudul The Stoning of Soraya M. tahun 2008. Berdasarkan kisah nyata, film ini akan membahas mengenai seorang perempuan yang difitnah selingkuh oleh suaminya sendiri hingga dia harus mendapatkan perlakuan yang sangat mengenaskan. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. Kisah ini akan dimulai dengan seorang wartawan berkebangsaan Iran dan Perancis bernama Jim. Dia melakukan perjalanan menuju perbatasan Iran untuk meliput di area sana. Sayangnya di tengah jalan, mobil Jim mogok. Jadi apa boleh buat, Jim pun harus menunggu angkot agar dapat tumpangan dan juga menderek mobilnya ke desa Kupaye, desa yang jaraknya paling dekat buat cari bengkel mobil. Di lain sisi, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita parubaya bernama Zahra, yang mana kala itu Zahra lagi menuju ke sungai yang jaraknya tak jauh dari rumah. Saat sampai sungai, Zahra langsung membersihkan bongkahan tulang yang dagingnya udah dimakan oleh guguk liar dan segera mengubur tulang tersebut. Dari kejauhan, Zahra pun melihat ada angkot yang sedang menderek mobil milik Jim dan berhenti tepat di salah satu bengkel milik warga Kupaye bernama Hashim. Saat Jim sedang bernegosiasi dan deal masalah harga perbaikan mobil, Jim pun ingin mencari warung kopi terdekat sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Disitulah Zahra datang dan langsung mengajak Jim berbicara menggunakan bahasa Inggris. Dia tahu dari penampilan Jim dia adalah seorang jurnalis. Tujuan Zahra berbicara bahasa Inggris agar warga Kupaye nggak mengerti apa yang dia ceritakan mengenai sebuah rahasia besar yang ada di desa Kupaye ini. Namun sialnya, baru aja Zahra cerita, tiba-tiba datanglah bapak kepala desa yang kepalanya kagak numbuh rambut bernama Ibrahim. Serta ada juga pemuka agama atau kiai daerah Kupaye bernama Hasan yang bergelar Muloh. Pak Hasan dan Ibrahim mengatakan agar Jim gak usah mendengarkan Zahra karena dia adalah perempuan gila. Mereka juga menanyakan apa tujuan dan pekerjaan Jim. Hingga ketika mereka tahu bahwa profesi Jim adalah wartawan, Pak Hasan dan Kim pun nampak panik, lalu menawarkan untuk makan di rumah Ibrahim. Akan tetapi Jim menolak dan segera pergi ke warung kopi. Beberapa waktu kemudian, Jim yang lagi santai di warung kopi mendadak dikagetkan dengan sebuah kertas yang dilempar. Faktanya kertas itu dilempar oleh Zahra. Sampai saat Jim membuka kertas tersebut, ada sepotong jari tangan wanita serta denah lokasi menuju rumah Zahra. Jim yang penasaran pun akhirnya pergi ke rumah Zahra dengan mengikuti peta dari kertas tersebut. Begitu sampai di rumah Zahra, Jim pun disambut hangat dan disediakan teh manis. Dari raut wajahnya, sebenarnya Jim ragu menemui Zahra sebab mengingat kata-kata Pak Kades yang bilang kalau Zahra perempuan gila. Kemudian Zahra pun meminta Jim untuk mengeluarkan alat berekamnya karena dia akan mengungkapkan rahasia kelam di kampung Kupaye ini, dengan harapan cerita ini akan dilihat dan didengar oleh seluruh dunia. Tanpa banyak basa-basi, Jim pun merekam cerita dari Zahra. Semua berawal beberapa hari yang lalu sebelum Jim datang ke Kupaye. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria berwajah beringas bernama Ali. Ia sedang berbicara dengan Mullah Hasan mengenai niatnya untuk kawin lagi dan menceraikan istrinya yang bernama Soraya Manucheri. Perlu diketahui, Ali ini berprofesi sebagai sipir di penjara desa Kupaye, yang mana dia meminta kepada Mullah Hasan agar bisa membantunya menikah lagi dan menceraikan Soraya. Pada awalnya Mullah Hasan menolak karena perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Namun ketika Ali mengancam akan membongkar masa lalu Mullah Hasan, ia pun mau tak mau mengikuti Ali. Jadi Mullah Hasan dulunya adalah seorang mantan narapidana yang berkedok sebagai imam atau mullah. Setelah diancam oleh Ali, Mullah Hasan pun menemui Soraya. Ia lalu bertanya kepada Soraya mengenai gosip jika Soraya tak lagi melayani suaminya sebagaimana istri soleha. Oleh karena itu, Mullah Hasan mengatakan jika Ali pengen menikah lagi lalu menceraikan Soraya tanpa memberi nafkah kepada Soraya dan keempat anaknya. Tentunya Soraya menolak perceraian itu karena dia nggak memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya. Namun Mullah Hasan terus membujuk Soraya agar mau diceraikan oleh Ali. Sampai-sampai Mullah Hasan menawarkan akan menikah
menikahi Soraya agar dia mau bercerai dengan suaminya. Tanpa Mullah Hasan sadari, ternyata Zahra mendengar perbincangan mereka dari balik dinding. Zahra yang merupakan bibi Soraya langsung mengusir Mullah Hasan untuk segera pergi dari rumah Soraya. Mendengar percakapan Mullah Hasan tadi, Zahra pun memastikan apakah benar Soraya nggak lagi melayani Ali suaminya. Soraya lalu menjawab sambil menunjukkan bekas luka dari kekejaman Ali yang terus memaksanya agar mau diceraikan. Yang Zahra nggak terima ialah Ali yang nggak mau menafkahi Zahra dan keempat anaknya demi bisa menikahi wanita berusia 14 tahun, di mana gadis itu adalah anak dari narapidana yang dihukum matoy. Ali berjanji jika gadis itu mau dinikahkan dengan Ali, maka Ali akan membebaskan ayahnya dari hukuman matoy. Keesokan harinya, Soraya yang lagi makan dengan 4 anaknya dibuat resah dengan kedatangan Ali. Di hadapan anak-anaknya, Ali dengan lancang memarahi sang istri, bahkan dia dengan licik menghasut anak laki-lakinya agar membenci Soraya, sebab dia telah menolak permintaan dari Mullah Hasan. Karena nggak pengen diperlakukan kasar lagi oleh sang suami, Soraya pun nekat membawa anak-anak perempuannya pergi ke rumah Bibi Zahra. Walaupun awalnya Soraya harus kena hantaman Ali, dia pun tetap pergi untuk melindungi kedua anak perempuannya. Ketika sampai di rumah Bibi Zahra, Soraya menidurkan kedua anak perempuannya, kemudian mengobati luka di wajahnya. Saat Zahra dan Soraya sedang memulai obrolan, tiba-tiba datang Hashim, seorang pemilik usaha bengkel mobil. Tujuannya ke rumah Zahra, yakni Hashim berniat minta tolong pada Zahra untuk memeriksa keadaan istrinya yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Gak butuh waktu lama, Zahra langsung mendatangi rumah Hashim dan masuk ke dalam kamar tempat istri Hashim terbaring di ranjangnya. Namun naas ketika Zahra melihat istri Hashim, ternyata dia sudah meninggal. Adat di desa Kupaye, laki-laki dilarang melihat jenazah seorang perempuan sekalipun itu istrinya sendiri. Sehingga nggak heran kalau Hashim terlihat tak menyentuh ataupun meratapi jasad almarhumah istrinya itu. Beberapa saat kemudian, semua warga desa datang ke rumah Hashim guna mengucapkan bela sungkawa, termasuk Mullah Hasan, Ali suami Soraya, dan juga Ibrahim selaku kepala desa. Nah, ada lagi nih, satu kebiasaan yang agak nyentrik di desa Kupaye, yakni harta ataupun benda milik orang yang sudah meninggal berhak diambil oleh tetangga sekitar. Karena mereka meyakini bahwa harta dan benda di dunia tak mungkin bisa dibawa ke akhirat. Soraya yang mengetahui hal itu melarang warga mengambil barang istri Hashim, sebab Hashim masih memiliki anak yang lebih berhak akan harta mendiang sang istri. Melihat Soraya perhatian dengan Hashim, Ali mendadak mempunyai niat jahat supaya Soraya bisa bekerja di rumah Hashim untuk menjadi pembantu yang membersihkan rumah dan memasak untuk Hashim serta anaknya. Sudah pasti Ali akan mempunyai rencana yang akan membuat kita geleng-geleng kepala. Beberapa hari setelahnya, Soraya nampak sangat senang bekerja di rumah Hashim karena dengan bekerja, dia akan mendapatkan uang untuk menafkahi anak-anaknya. Terhitung sudah beberapa hari Soraya bekerja di rumah Hashim, dari mulai mengerjakan hal dengan baik. Tak lupa, Soraya juga tetap menjaga kehormatannya sebagai istri Ali. Sampai ketika Soraya menerima gaji dari Hashim, ia merasa sangat senang sebab bisa menabung dari hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara itu, Ali terlihat sedang melakukan kong kali kong dengan Mullah Hasan untuk menghasut Ibrahim yang tak lain adalah kepala desa, di mana Ali akan menyebarkan isu atau fitnah jika Soraya telah berzina dengan Hashim. Sebenarnya di sini Ibrahim gak terlalu percaya, makanya dia meminta Ali untuk menghadirkan 2 saksi agar tuduhan tersebut 100% valid, no debat. Di lain sisi, Zahra yang tahu rencana busuk Ali lalu memperingati Soraya agar tak lagi bekerja di rumah Hashim. Tapi di sini Soraya menolak karena dia nggak punya pilihan lain. Jika dia berhenti kerja di rumah Hashim, maka bagaimana dia bisa menafkahi anak-anaknya? Zahra pun terus meyakinkan kalau Soraya terus bekerja dengan Hashim, maka dia akan dituduh berzina. Di tempat lain, Ali memaksa Hashim untuk berbohong dengan mengakui kalau dia telah berzina dengan Soraya. Ali pun mengancam Hashim jika dia tak mau melakukan itu, Ali bakal membuat anak Hashim menjadi yatim piatu. Dengan sangat terpaksa, Hashim pun menuruti perintah Ali. Walaupun Hashim sendiri nggak tega dengan Soraya, namun Hashim lebih memilih anak semata wayangnya.
Nggak lama kemudian Ali pun menjalankan rencana jahatnya. Dia menyeret dan memukuli Soraya di jalan desa hingga aksinya itu disaksikan oleh seluruh warga. Beberapa dari mereka mencoba melerai dengan mengatakan agar sebaiknya masalah itu diselesaikan secara baik-baik. Tapi akhirnya Ali dan Soraya dibawa ke rumah Zahra untuk menunggu kedatangan Ibrahim sang kepala desa. Setibanya Ibrahim di rumah Zahra, Ali langsung menghasut Ibrahim dan menyatakan kalau istrinya telah berzina di desa Kupaye. Di sini Ibrahim pun menjelaskan jika suami menuduh istrinya berselingkuh, maka dia harus membuktikan. Begitupun sebaliknya. Naasnya, di sini Hasyimlah yang menjadi saksi dan membuktikan jika Soraya berselingkuh. Sehingga Soraya yang tidak mempunyai saksi pun tak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan suara wanita nggak terlalu diperdulikan di kampung ini. Mendengar pernyataan palsu dari Hasyim, Soraya benar-benar tak menyangka jika Hasyim tega memfitnah dirinya dengan bilang kalau Soraya tidur di rumahnya. Soraya pun berusaha menyangkal dan mengatakan kalau ucapan Hasyim nggak benar. Namun apalah daya, suara perempuan di desa Kupaye nggak pernah digubris. Setelah pengakuan Hasyim, Ibrahim selaku kepala desa memanggil Mullah Hasan, Ibrahim, kedua anak laki-laki Soraya, beserta ayah Soraya untuk menggelar rapat mengenai hukuman yang pas untuk Soraya. Karena adanya bukti dari Hasyim, ayah Soraya mau nggak mau menyetujui hukuman untuk sang anak Soraya. Bahkan ayah Soraya mengumumkan kepada warga desa bahwa Soraya dijatuhi hukuman lempar batu atau rajam. Mullah Hasan yang membuat hukuman itu pun mengatakan jika hukum rajam Soraya akan digelar 1 jam lagi di lapangan desa Kupaye. Setelah mendengar keputusan itu, Zahra pun spontan mengajak Soraya untuk kabur. Namun sayang, niat Zahra tak berjalan mulus. Rupanya, Ali telah menyewa keamanan bersenjata desa Kupaye untuk menjaga pintu depan dan belakang rumah Zahra. Lewat sisa waktu yang tersisa, Soraya pun berpesan kepada kedua putrinya untuk menjaga diri mereka. Soraya juga memberikan kalung kepada putri bungsunya, sedangkan putri pertamanya, Soraya memberikan cincin peninggalan almarhumah ibu Soraya. Tak lupa, Soraya juga memeluk kedua putrinya untuk yang terakhir kali. Di tempat lain, warga Kupaye sedang menggali lubang untuk hukuman rajam. Sementara anak-anak desa disuruh untuk mengumpulkan batu yang nantinya akan dilemparkan kepada Soraya. Beralih ke Ibrahim yang merasa sangat ragu untuk melaksanakan hukuman rajam kepada Soraya, sehingga dia pun memutuskan untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim berdoa jika dia salah, maka dia memohon petunjuk agar segera menghentikan hukuman rajam tersebut. Kembali ke rumah Zahra yang sudah mengenakan gaun putih dan bersiap untuk menjalani hukuman. Zahra pun sempat bertanya apakah Soraya takut dengan kematian. Soraya lalu menjawab jika dia nggak pernah takut dengan kematian. Yang dia takuti adalah menghadapi rasa sakit dari lemparan batu, apalagi disaksikan oleh ayah dan juga kedua putranya. Gak disangka waktu pun berjalan dengan cepat. Soraya akhirnya digiring ke lapangan untuk melaksanakan hukuman rajam. Langkah demi langkah, suara gesekan batu dari warga membuat Soraya sedikit ketakutan. Begitu sampai di lapangan, Mullah Hasan kembali membacakan putusan rapat di hadapan semua warga. Di waktu yang bersamaan, datanglah rombongan sirkus yang ingin menuju lapangan desa Kupaye, yang membuat pidato Mullah Hasan jadi terhenti. Sebuah pertanda dari Tuhan bahwa keputusan Ibrahim adalah kesalahan. Tapi di sini Ibrahim tidak menyadarinya. Setelah itu hukuman rajam Soraya pun dimulai. Pertama-tama setengah badan Soraya ditanamkan ke dalam tanah, lalu kedua tangannya pun terikat. Orang yang pertama melemparkan batu untuk Soraya adalah ayahnya sendiri. Namun beberapa kali ayah Soraya melemparkan batu itu nggak pernah bisa mengenai Soraya. Salah satu wanita di desa itu pun mengatakan jika hal itu adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Soraya nggak bersalah. Pada awalnya Ibrahim sempat percaya dengan ucapan wanita tersebut. Namun sialnya, Mullah Hasan pun menghasut Ibrahim sehingga dia terus melanjutkan hukuman
hasutan itu. Lemparan kedua pun dimulai. Kali ini Alilah yang melempar batu dan mengenai tepat di jidat Soraya. Setelahnya barulah kedua putra Soraya yang melempar batu tersebut. Terlihat jelas kedua putra Soraya nggak tega melempar batu kepada ibunya sendiri. Namun atas hasutan Ali, mau nggak mau mereka pun melemparkan batu itu. Kemudian batu pun terus dilemparkan oleh semua warga, sehingga Soraya yang terus-menerus mengeluarkan darah akhirnya tewas secara mengenaskan. Parahnya lagi, para warga nggak sudi menguburkan jasad Soraya karena menurut mereka Soraya nggak pantas dikuburkan secara layak di kuburan desa Kupaye. Beruntungnya anggota sirkus yang tak tega dengan Soraya lalu menutupi jasadnya menggunakan kain hijau. Sampai ketika malam hari, Zahra beserta wanita di desa Kupaye membawa jasad Soraya ke tepi sungai agar Soraya bisa tenggelam ke dasar sungai. Dari sinilah kita baru mengetahui jika tulang belulang yang diambil Zahra pada awal film adalah tulang dari jasad Soraya yang telah jadi santapan guguk liar. Dan cerita dari Zahra pun diakhiri, di mana cerita tersebut membuat Jim meneteskan air mata. That was yesterday. I went back to the river. Nggak lama berselang datanglah Hashim yang memberitahu Jim bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Zahra kemudian mengantar Jim ke bengkel Hashim, tapi mendadak dia melihat ada Ali yang sedang berbincang dengan Ibrahim dan Mulo Hasan. Ali mengatakan jika dia gagal menikahi gadis 14 tahun tersebut karena ayahnya telah dihukum mati. Dari sinilah Hashim pun membongkar kebusukan Ali dan Mulo Hasan kepada Ibrahim sang kepala desa. Sehingga hal itu membuat Ibrahim marah besar kepada Mulo Hasan dan Ali karena merasa dibohongi. همش افترا همش دروغ خودم دست تو کاره این حقیقت نداره کت خدایی این محاکمه هم تو اداره کردی. Sementara itu, Jim yang hendak pergi dari desa Kupaye dihadang oleh Mulo Hasan dan keamanan bersenjata. Ia lalu menghancurkan semua alat jurnalis milik Jim jika dia ingin keluar dari kampung ini. Jim yang merasa takut mau nggak mau merelakan alat-alatnya. Hingga saat Jim berjalan keluar dari desa Kupaye, Zahra tiba-tiba mencegatnya dan memberikan hasil rekamannya bersama Jim yang sudah disembunyikan oleh Zahra. Dan dari situlah kisah mengenaskan tentang Soraya Manuchehri pun terkuak di media dunia hingga dibuatkan sebuah buku dan film. Dan begitulah filmnya berakhir. ابراهیم از چی میترسی؟ من بزرگه الله اکبر میشه تو همه دنیا آره خفش گوش همه دنیا میرسه. Dari kisah nyata tentang Soraya Manuchehri ini, kita bisa mengetahui bahwa lisan manusia memang lebih kejam daripada sebuah pedang. Ali yang cuma bermodalkan fitnah bisa membuat istrinya dihukum rajam di hadapan warga desa Kupaye. Mungkin segitu aja review film kali ini dari Abang Parku. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya, salam Parku.